2022, Satu sinergi bangun negeri. Oke Azri, ini selanjutnya udah keberapa nih? Udah keempat, Kakak. Keempat ya untuk hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan narasumber dari Kejaksaan Agung. Ada Bapak Fadli Alfarisi, SHMH, Kepala Subbagian Jenjang Karir Kejaksaan Agung. Selamat siang, Pak Fadli. Ya, selamat siang dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf, saya baru Saya bergabung. Siap Pak Fadli, saya Rizky Bapak, dan rekan saya. Azri, Bapak. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Semoga siang. baik selalu, Bapak. Ibu, alhamdulillah kabar baik. Semoga sehat selalu ya di sana. Alhamdulillah, amin Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, langsung saja kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Iya. Saya share screen dulu ya, sebentar ya, izin ya. Iya Bapak. Iya. Saya dikasih alokasi waktu berapa lama ya, Pak? Mungkin sekitar 15 menit Bapak. 15 menit, oke. Iya. Kalau dibantu panitia bisa nggak ya, Mas ya, untuk share screen? Oh, ini udah ada ya? Siap, sudah ada Bapak. Iya. Oh iya, oke. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya tunggu link Zoom-nya belum datang, mendadak langsung diberikan, langsung tampil ini. Ya semoga bisa memberikan paparan yang maksimal dan mohon maaf apabila mungkin ada keterlambatan atau satu dan lain hal. Baik, mungkin bisa ke next selanjutnya. Ya, semoga terlihat ya paparannya. Ini kalau boleh tahu yang mau lulus atau yang sudah lulus ya, Pak ya? Yang baru saja lulus, Bapak. Oh, baru saja lulus. Oh, baik. Baru lulus Azri ya? Iya, betul. Nah, iya. Betul, Pak. Karena memang saya terinfonya kemarin mendadak karena seharusnya Pak Kepala Biro dan kemudian Pak Kepala bagian pengembangan, namun karena ada satu dan lain hal, beliau ada tugas lain jadi mewakili kepada saya. Baik. Mungkin saya cerita dulu ya secara umum ya, kejaksaan itu apa ya? Mungkin meskipun teman-teman dari lulusan STAN ini beberapa mungkin ada yang keluarganya atau saudaranya atau tetangganya yang di kejaksaan, mungkin beberapa sudah familiar, namun mungkin beberapa yang belum, mungkin nggak apa-apa ya saya cerita sedikit ya tentang kejaksaan ya. Nah, kejaksaan itu apa sih? Jadi kita bisa lihat ya di dalam undang-undangnya, di sini saya kutip, merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi memang kejaksaan ini cukup unik ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kita di satu sisi sebagai penegak hukum, tapi sisi lain kita juga bagian dari pemerintahan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita bagian dari pemerintahan, maka kita wajib mendukung pembangunan yang ada di Republik ini. Jadi segala kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, harus kita kawal demi keberhasilan dan kesuksesan dari pembangunan itu sendiri, di mana kejaksaan sebagai penegak hukum turut bertanggung jawab untuk mengawalnya. Nah, kalau kita dikatakan tugas pokoknya apa sih? Nah, kurang lebih di sini core bisnis kejaksaan yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada di bidang penuntut umum. Ini mungkin yang cukup familiar ya di kita masyarakat pada umumnya ya. Jadi ada bidang pidana umum, ada pra penuntutan, tugas kita sederhananya itu ketika polisi menyidik berkas perkara, mungkin yang teman-teman ikutin yang sering di media saat ini mungkin berkas perkaranya Freddy Sambo. Nah, itu ketika penyidik melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut, maka dikirimkan kejaksaan untuk diteliti. Nah, proses itulah yang dinamakan pra penuntutan. Kemudian ketika berkas perkara lengkap, maka akan dilanjutkan ke persidangan. Yang kemarin sudah sempat rame ya, sudah dilimpahkan berkas perkaranya, nah itu berarti sudah masuk tahap penuntutan untuk selanjutnya nanti akan disidangkan. Kemudian kita punya juga tugas melakukan eksekusi. Eksekusi ini kalau sudah ada putusan pengadilan, maka akan dilakukan eksekusi, apakah itu pidana badan, uang pengganti, dan lain sebagainya. Terus kemudian di bidang pidana kita punya pidana khusus. Ini yang selalu jadi maskot kejaksaan, yang mungkin orang-orang beberapa familiar dengan sebutan gedung bundar kejaksaan, yaitu gedung bundar itu ya
yang menangani perkara pidana khusus. Jadi kita melakukan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan eksekusi. Jadi yang membedakan dengan pidana umum dan pidana khusus itu kita melakukan penyidikan di awal, jadi pemberkasan di awal itu kita yang lakukan. Berbeda dengan pidana umum ya, itu penyidik Polri ataupun PPNS. Nah, pidana khusus ini biasanya melibatkan perkara korupsi, kemudian juga ada tindak pidana pencucian uang, dan juga ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana bisa dilihat. Ada pidana militer dan juga perkara konflik. Terus kemudian kita juga punya tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi di sini kita sebagai pengacara negara. Jadi kita dengan surat kuasa khusus bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi kita benar-benar menjaga kewibawaan pemerintah ya. Terus juga dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Terus kemudian kita juga punya tugas bisa melakukan pembubaran perseroan atau PT, bisa dilihat di Undang-Undang 40 tahun 2007. Terus kita juga bisa melakukan pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi memang kita benar-benar sebagai wakil dari negara lah menjaga kepentingan publik. Nah, kemudian kita juga punya tugas di bidang intelijen penegakan hukum, yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terus kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, terus kemudian pengawasan peredaran barang cetakan, ada pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, kemudian ada pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terus kita juga punya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, ini semua luas sekali kewenangan dari kejaksaan. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Nah, sebagai bagian dari pemerintahan yang tadi sudah saya singgung, tentu kejaksaan itu harus patuh atau tunduk dengan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Hari ini Presiden dan Wakil Presiden. Seperti kita lihat dalam RPJMN keempat tahun 2020 sampai 2024 dan juga agenda pembangunan ke-7 pada RPJMN keempat, yaitu salah satu poin pentingnya adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Itu juga di peraturan kejaksaan kita nomor 12 tahun 2020. Jadi sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kejaksaan RI. Jadi kita ingin terus mengembangkan organisasi ini dari segi kualitas maupun jumlahnya. Kemudian juga meningkatkan kinerja kejaksaan berbasis IT. Karena memang sejak masuk ke era industri 4.0 ini ya, dan juga pasca COVID ini semakin meningkatkan kemampuan kita di bidang IT ya, untuk harus selalu melek IT ya. Jadi blessing in disguise itu, ada keberkahan terselubung dari pandemi itu, kita harus benar-benar bekerja dengan bantuan IT lah. Nah, kejaksaan secara umum itu memiliki 28.498 pegawai pada saat ini. Terdiri dari 10.314 jaksa dan 18.184 non-jaksa. Nah, kemudian dari non-jaksa ini ada namanya jabatan pelaksana. Kemudian juga ada jabatan fungsional meliputi perencana, auditor, peranata komputer, dokter, perawat, sandiman, penilai pemerintah, analis keuangan, APBN, terus pengadaan barang dan jasa, dan juga penerjemah. Nah, bisa di slide selanjutnya. Nah, kalau untuk pengadaan CPNS sendiri di tahun 2018, kita itu ada sekitar 449 formasi ya. Yang tadi, ini kita bahas yang jabatan tadi, jabatan fungsional maupun jabatan fungsional jaksa. Jaksa masih paling banyak dengan 116 formasi, terus kemudian ada peranata komputer 1, bidan terampil 12, peranata barang bukti ada 2, auditor pertama 1, perawat terampil 3, dokter ahli pertama 4, apoteker ahli pertama 1, dan pengawal tahanan atau narapidana 309. Jadi ini semua adalah fungsi-fungsi yang mendukung jadi tugas dan fungsi dari kejaksaan. Oke, next, selanjutnya. Nah, kalau di CPNS tahun 2019 formasinya lebih banyak ya dan beragam, yaitu 3.829. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita benar-benar ingin meningkatkan kuantitas dan juga kualitas dari pegawai kejaksaan sendiri. Jadi kita menambah
ada dokter tadi sudah, terus bidang juga yang baru ini adalah arsiparis pelaksana mungkin muncul. Analis keuangan kita butuh. Peranata laboratorium kesehatan pertama, ada peranata komputer pertama, terus kemudian ada perawat gigi, pengolah data perkara putusan, pengelola pengadaan publik, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa bidang-bidang yang menambah di kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, untuk 2021 pengadaan CPNS kita lebih beragam lagi di sini. Ada analis forensik digital, analis rancangan naskah perjanjian, 77 ya formasinya. Terus kemudian ada auditor pelaksana, 66. Terus kemudian ada penerjemah pertama, ini yang saya bacakan yang baru-baru ya. Terus kemudian juga ada pengolah data intelijen, pengolah data perkara dan putusan, penilai pemerintah pertama, perencana pertama, dan lain sebagainya. Jadi memang ini konsekuensi dari apa ya, kita juga struktur juga semakin ini ya, semakin berkembang ya, dan juga dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks. Jadi penegakan hukum itu benar-benar harus banyak didukung oleh jabatan-jabatan fungsional tertentu untuk keberhasilan dari penegakan hukum maupun penyelenggaraan dukungan kepada pembangunan nasional ya. Baik, selanjutnya. Slide lanjut. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi kejaksaan itu masih bagian dari ASN ya. Jadi kalau kita lihat, maka dia adalah masuk dalam kategori pegawai negeri sipil ya. Kita bisa lihat di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang sudah dirubah juga di tahun 2020 ya. Saya lupa nomornya berapa, nanti bisa sambil dicek juga. Jadi PNS itu dibagi menjadi JPT. JPT itu ada JPT utama yaitu kepala lembaga, kemudian ada JPT Madya, eselon 1A atau 1B, ada JPT Pratama ya, eselon 2A, 2B. Kemudian di kelompok JA itu ada jabatan administrasi, ada pengawas, eselon 4, kemudian ada pelaksana di eselon 5. Kemudian di JF atau jabatan fungsional itu bisa dilihat dari Kepja nomor 6 tahun 2021. Jadi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan adalah ini. Jadi kita ditetapkan oleh Menpan ya, ada 197 jenis jabatan fungsional kejaksaan RI sesuai Kepja nomor 6 tahun 2021. Yang tadi saya sebutkan, urusan formasi ada jaksa, perantah komputer, perantah keuangan APBN. Mungkin yang nanti bersinggungan dengan tupoksi dari teman-teman dari STAN adalah ya seperti ini, perantah keuangan APBN, terus kemudian pengelola keuangan APBN, kemudian ya kurang lebih itu ya yang berkaitan dengan keuangan APBN. Ya. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, untuk peta dari lulusan STAN sendiri di tahun 2020 itu ada 10 orang ditempatkan di Biro Keuangan di Kejaksaan Agung. Itu beragam ya jenis tugas pokoknya ya, dan juga jabatan-jabatan yang diemban. Terus untuk tahun 2002 sendiri kita ada mengusulkan sebanyak 80 formasi. Jadi 80 formasi ini nanti rencana penempatannya adalah 40 untuk analis pengelola keuangan, kemudian ada 40 lagi untuk peranata laporan keuangan. Nah, khusus bagi analis pengelola keuangan itu nanti 7 orang akan ditempatkan di Kejaksaan Agung dan 33 orang lainnya di Kejaksaan Tinggi, kelihatannya di seluruh Indonesia nih penempatan ini. Nah, khusus yang 40 peranata laporan keuangan, nanti 7 orang akan ditempatkan ke Kejagung, sama ya. Dan nanti 33 orang akan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Nah, baik. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada sesi diskusi atau pendalaman, kita bisa lebih intensif lagi ya. Nah, baik. Terima kasih. Fadli atas paparannya. Iya Pak, mohon izin Pak, mungkin setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab dulu Pak ya. Iya, boleh. Baik. Ya, kami silakan untuk teman-teman rekan-rekan PKN STAN yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung dengan cara raise hand ya teman-teman. Boleh silakan.
di Raisen teman-teman. Silakan, mungkin masih kalau ada yang masih penasaran gitu Iya. ya tentang jenjang karir, bagaimana sih kerja di kejaksaan Iya, gitu ya. betul. Atau aku dulu kali bertanya ya, Kak, ya? Iya deh, boleh Azri aja deh yang tanya sebagai salah satu lulusan juga kan ya. Iya, Kakak. Oke, mohon izin Silakan. Pak Fadli untuk bertanya terkait bagaimana nantinya pola karir yang terdapat pada instansi, Pak. Apakah lulusan PKNSTA nanti bisa menjabati jabatan tinggi gitu, Pak, menduduki jabatan tinggi di Kejaksaan Agung? Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Fajri ya Mbak ya? Ajri, Bapak. Oh iya Mbak Fajri. Ini Mbak Fajri alumni juga atau ini Mbak? Iya, baru Apa lulus Bapak dari PKNSTA. Masih galau mau pilih instansi mana nih nantinya. Oh, saya pikir pembawa acaranya alumni enggak ya? Sama ya, baru lulus juga ya. Maksudnya kan baru tahap untuk mencari kerja juga ya. Kalau saya terlihatnya gimana Pak? Terlihat alumni apa terlihat masih lulusan Pak? Ya, mungkin tadi alumni yang sudah di Kementerian Keuangan tadi. Karena kan membawa acara pasti membimbing adik-adiknya tadi saya pikir kan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk jenjang karirnya, memang kalau melihat dari pola dari lulusan STAN-nya sendiri Mbak ya, kalau yang di 2020 itu beberapa itu yang saya lihat itu hanya menempati posisi dari pengelola keuangan di bendahara kalau saya tidak salah ya. Dari lulusan D1 dan D3 kalau saya tidak salah ya di 2020 ya, kita bicara yang pola 2020 dulu ya, karena kan 2022 kan baru diusulkan, kita belum tahu nih dapatnya yang mana. Nah, cuma memang kalau untuk ahli jenjang sepengetahuan saya nanti dia terus meningkat tuh, tingkat pertama misalnya, terus nanti dia naik ke tingkat terampil. Nah, kita ya. Kayak misalnya di Pranata itu bisa kita lihat dia ada jenjangnya di ahli utama, madya, muda, sampai mulai dari pertama ya sorry ya, mulai dari penyelia ya, Pranata dan penyelia, pertama, muda, madya, pertama. Nah, memang kalau untuk memulai dari bawah, kalau peluang atau untuk karir pasti ada ya, terbuka ya. Cuma memang nanti kelihatannya memang nggak banyak yang bisa ditempati, kecuali memang bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya keuangan ya, apalagi mungkin keuangan APBN ya, karena memang spesialisasinya bisa saya katakan mungkin di bidang itu ya. Kalau di bidang keuangan sendiri, kalau saya tidak salah itu beberapa jabatan yang ada itu seperti ini Mbak, maaf ya, sebentar saya buka dulu sebentar ya. Pucuk pimpinan tertinggi itu ada di Kepala Biro Keuangan. Kalau di STAN sendiri, mohon maaf, ada tugas belajar nggak ya Mbak untuk meningkatkan jenjang pendidikannya? Kan kalau saya nggak salah kan dari STAN itu, mohon maaf kalau saya keliru ya, itu kan ada yang D1 sama D3 ya, betul ya? Betul Bapak. Terus nanti untuk meningkatkan jenjang ke S1-nya itu nanti itu mereka biaya mandiri atau tugas belajar ya, beasiswa ya? Kalau saya nggak salah dari STAN itu menyediakan juga ya setiap tahun atau apa gitu. Ya Pak, jadi kalau di STAN itu dari D3 ada tugas belajar D4 Bapak. Oh, di sana D4. ada D4 juga, iya. Tapi kebetulan angkatannya Ajri ini angkatan D3 terakhir ya? Iya Bapak, angkatan D3 terakhir di 2 tahun setelahnya itu D4, jadi angkatan 2021 berarti Bapak. Itu mulai gitu. D4 semuanya. Oh, biasanya ya mohon maaf, ini saya jadi balik tanya nggak apa-apa ya, karena saya pengen tahu kalau pendidikan di STAN itu selain D4 ada biasanya meneruskan sampai S1, S2 itu ada? Ada Bapak, jadi memang tapi jalurnya itu biasanya jalur mandiri sih Pak, atau dari tugas belajar Bapak. Oh, oke. Dan tugas belajar ya, tapi iya, tugas belajar Bapak. Oleh STAN ya, sampai nanti dia jenjang S2, S3 pun ada ya? Ada Bapak. Oke, baik. Kalau struktur di Biro Keuangan sendiri itu ada kepala bironya, ada sebagian tata usaha, kemudian juga ada bagian perbendaharaan,
ada subbagian perbendaraan, ada subbagian perbendaraan 1, 2, dan 3. Kemudian kalau di bagian akuntansi dan pelaporan keuangan, itu ada subbagian akuntansi dan pelaporan keuangan 1, subbagian akuntansi pelaporan 2, dan pelaporan 3. Kemudian kita juga ada kepala bagian di pendapatan dan utang negara. Nah, ini sebagiannya juga sama, ada sampai 3 di bagian pendapatan utang negara, dan terakhir ada kepala bagian umum keuangan. Nah, memang kalau untuk jenjang pendidikan ya kalau memang dia lulusan D3 ya berarti dia cuma sampai golongan 2 kan. Jadi untuk meningkatkan dia ke golongan 3 berarti kan dia harus melalui penyelesaian ijazah atau mungkin harus melakukan pendidikan lagi sampai di S1. Itulah nanti yang bisa menentukan dia duduk di mana, eselon 4 kah atau eselon 5 nanti. Ya saran saya sih yaitu setiap ada kesempatan tugas belajar yang diberikan ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk meningkatkan jenjang pendidikan sehingga nanti jenjang di jabatan fungsional juga bisa terus naik gitu. Nah, kalau Pora Karya sih insya Allah selalu terbuka ya Mas, selalu ada. Baik, sementara itu. Bapak atas jawabannya. Sambil menunggu teman-teman yang resen mungkin ya Kak, ada lagi pertanyaan nih Bapak. Izin bertanya Bapak terkait 33 kejaksaan tinggi tadi, bisa mohon disebutkan daerahnya di mana saja Bapak, dan untuk formasinya kayak formasi dari setiap prodinya itu berapa Bapak? Iya, kalau yang laporan yang saya terima itu total keseluruhan itu 80 formasi ya. Jadi tadi saya sampaikan 40 untuk analis pengelola keuangan dan 40 paranata laporan keuangan yang ini akan disebar di 33 kejati. Dan 33 kejatinya itu dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh, Bengkulu. Kalau memang dia disebar satu-satu ya, sampai nanti di Papua. Nah, cuma teknisnya seperti apa saya kurang paham ya. Cuma kalau mengacu kepada teman-teman di penerimaan 2020 kemarin, itu kalau saya tidak salah dari Kemenq itu udah langsung memberikan formasinya. Jadi kuota sudah ditentukan dari Kemenq. Terus kemudian proses seleksinya ternyata di awal itu ketika teman-teman mau masuk ke STAN itu sudah ada SKD dan lain sebagainya ya. Nah itulah yang dijadikan acuan nanti ketika mungkin mau melamar ke KL yang mana. Jadi dari Kemenq kalau saya tidak salah informasi sudah menyediakan pilihan beberapa KL yang memang ada kuotanya. Nah jadi teman-teman nanti tinggal memasukkan nama, nanti dilihat tuh dari nilai ketika dia pertama penerimaan di STAN. Nanti nilainya mungkin masuk yang di mana, sesuai yang di mana. Nah itulah nanti KL mana yang diterima itu nanti diumumkan. Izin Bapak, suaranya termute. Oh sorry. Iya. Lagi banyak beberapa tamu ke sini, mohon maaf ya Pak ya. Lagi banyak Tidak acara apa-apa juga. Bapak. Nah, jadi memang itu kalau untuk 33 orang di Kejaksaan Tinggi kita juga nggak tahu ya Mbak formasi di Kejaksaan Tinggi mana aja. Cuma sebagai mapping itu ya kita tersebar di seluruh Indonesia. Kecuali yang 7 orang yang ditempatkan ke Jagung. Jadi semua komposisinya sama 40 40 orang untuk analis pengelola keuangan 40 dan penata laporan keuangan juga ada 40. Ya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, terkait dengan terkait dengan pola mutasi nih Bapak, pola mutasi di Kejaksaan Agung seperti apa Bapak? Ya, pola mutasi memang menjadi suatu hal yang bisa dibilang kebutuhan organisasi itu memang di atas segala-galanya ya. Dalam arti organisasi yang paling mengetahui kebutuhan di satu tempat itu berapa pegawainya dan kebutuhan di tempat lain berapa. Nah memang kalau saya nggak mengetahui ya kalau untuk yang keuangan ya. Cuma kalau saya bicara pada umumnya memang kalau untuk pegawai yang baru masuk itu beberapa memang ada menandatangani pernyataan untuk bersedia tidak dipindahkan selama kurun waktu tertentu. Nah pertimbangannya apa? Itu tadi mungkin jabatan dia spesifik atau jabatan dia dibutuhkan tempat, maka dia masih belum bisa dipindahkan dalam jangka waktu tertentu. Kalau saya tidak salah sih sampai 5 tahun ya kalau saya nggak salah ya. Cuma itu tadi karena kebutuhan organisasi kita tidak tahu ya. Sepanjang kita melakukan pengusulan dan mungkin alasan kita untuk pindah itu kuat, mungkin bisa saja nanti dikabulkan oleh pimpinan. Namun untuk kayak jabatan-jabatan tertentu seperti misalnya auditor, memang datanya kita sulit untuk lepas karena memang kebutuhan di satu tempat itu kan
yang berbeda-beda ya, terutama tempat yang penanganan perkaranya kompleks, membutuhkan banyak penunjang jabatan fungsi jaksa, maka memang harus ada jabatan tertentu di sana. Jadi untuk pemindahannya ya apa namanya mungkin dia agak lama di satu tempat itu. Jadi kalau saya nggak salah kalau di Kementerian Keuangan kayak di pajak ya, pajak itu mungkin bisa cepat ya reguler ya, mungkin setahun 2 tahun itu dia sudah bergerak. Kalau di kejaksaan lagi-lagi dia melihat kebutuhan dari organisasi itu. Ya, kalau memang di sana itu memang dibutuhkan ya nanti dia promosi apa mutasinya dia menunggu, atau mungkin malah nanti kebutuhan di pusat lebih banyak, dia kemungkinan ditarik juga ada. Nah, namun kalau untuk baru-baru pegawai di awal ya dia memang harus apa namanya menambah pengalaman dulu di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu yang tadi saya sebutkan. Saya lupa range-nya itu antara 2 sampai 5 tahun kalau saya nggak salah, nanti baru dia mungkin bisa mengajukan apa namanya untuk usulan mutasi. Begitu Pak. Terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Jadi tadi ya, jadi Iya. tergantung kebutuhan organisasi Iya, gitu ya, betul. terkait dengan pola mutasi. Baik Pak Fadli, kiranya dapat kita cukupkan untuk sesi tanya jawab, tapi sebelum kita tutup ada closing statement dari Pak Fadli. Kami silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari STAN. Ya, harapan kami dari Kejaksaan tentu ingin mendapatkan apa namanya pegawai-pegawai yang memang ingin mengabdi di Kejaksaan. Jadi, tapi itu tadi kita mau harus siap ditempatkan di mana saja, tidak boleh mengeluh. Dan memang juga Presiden sekarang kan tidak harus Jawa sentris ya. Kita harus kemana-mana, pembangunan harus merata, pendidikan harus merata. Nah, itulah tugas fungsi kita sebagai agent of change, terutama yang masih muda-muda ini ya. Bagi yang mungkin darah muda ini suka dengan tantangan ya, memang dia harus apa namanya mau ditempatkan di mana saja. Nah, kalau dari apa namanya pandangan teman-teman di Kejaksaan terhadap lulusan STAN yang di 2020 itu mereka senang sekali karena apa? Karena ketika lulusan STAN itu masuk di Kejaksaan, ternyata mereka beberapa sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Kementerian Keuangan. Karena sebagaimana kita ketahui Kemenku itu selaku sebagai BUN ya, bendara umum negara itu, ya mungkin memang banyak aplikasi-aplikasi yang mereka ciptakan ya. Ketika lulusan STAN itu sudah mungkin ada di semester pertama, kedua dengan aplikasi itu sudah bersinggungan. Jadi ketika masuk di Kejaksaan ketemu aplikasi itu malah belajarnya lebih cepat, adaptasinya lebih cepat, dan itu dirasakan sekali oleh teman-teman di bagian keuangan. Oh, terbantu sekali. Seperti misalnya tadi diceritakan ada target PNBP. Kita juga punya loh PNBP kita selalu melebihi target. Tapi ketika ada aplikasi yang harus digunakan, oh ternyata orang-orang dari STAN ini cukup familiar loh untuk mengoperasikannya. Oh jadi nggak perlu lagi pembelajaran, nggak perlu lagi transfer of knowledge-nya lebih lama. Jadi sangat membantu sekali lah. Makanya besar harapan kami nanti banyak juga yang mau melamar di Kejaksaan. Sejauh ini 80 formasi sudah ditetapkan oleh Kemenku. Harapannya ya nanti teman-teman tertarik untuk melamar dan juga apa namanya berkontribusi lebih lah di Kejaksaan dalam rangka menegakkan hukum sekaligus mengawal pembangunan kebijakan pemerintah secara nasional. Mungkin itu Mas dan Mbak Fajri. Baik, terima kasih Bapak atas paparan, informasi, dan keikutsertaannya pada acara hari ini. Kami berharap semoga teman-teman lulusan PKN STAN yang mendengarkan tadi sudah terobati nih rasa penasarannya, supaya galaunya pilih instansi juga sudah ada nih. Ada gambarannya. Ada gambarannya. Terima kasih sekali lagi Bapak atas keikutsertaannya. Terima kasih Bapak. Ya, Baik Kak. Udah selesai nih Sudah Kejaksaan selesai. Agung ya Ajri ya. Iya. Nah, yang selanjutnya ada apa nih nanti? Ada instansi kelima ini Iya, dari mana nih? dari Kasta nggak ya? Oh gitu, kita lihat Iya. nanti aja ya. Iya Kakak. Oke, baik. Tetap stay tune teman-teman. Jangan kemana-mana, akan ada instansi kelima habis ini, tentunya setelah break berikut ini.